Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang penerapan turunan yang kedua ya, yaitu interval fungsi naik atau turun. Jadi mungkin kalian tidak paham apa yang maksud interval fungsi naik atau turun ya. Jadi saya akan tunjukkan menggunakan GeoGebra. Nah, kalau kita lihat, ini GeoGebra ini. Jadi yang warna mungkin ini saya bisa geser-geser gitu ya. Oke, tapi sebelumnya mungkin saya hilangkan dulu apa? Nah, ini titiknya sama garis singgungnya ya. Oke, saya akan hilangkan. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa bagian ini, mungkin saya tebalkan. Oke ya. Ini adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X. Nah, mungkin ini kurang nampak ya. Saya geser sedikit. Oke, Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X. Kalau kita perhatikan ini bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang bagian warna hijau dan bagian warna biru. Oke, apa perbedaannya? Kalau kita perhatikan bahwa yang warna hijau ini itu ternyata grafiknya itu adalah itu ya, ke atas begitu ya. Oh, maaf. Oke, dia akan ke atas begini ya. Nah, gini ya. Tapi kalau yang warna biru ini, dia itu senantiasa ke bawah begitu ya, ke bawah gitu ya arahnya ya. Sedangkan yang warna hijau di sini ini juga ke atas ya. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan ya. Jadi dia arahnya ke atas begitu ya. Oke, maka kalau kita perhatikan berarti dengan kata lain yang di sebelah kiri dari X negatif 1 ini, di sebelah kirinya yaitu X lebih kecil dari negatif 1, itu kurvanya itu ke atas. Maka dikatakan interval fungsi naik. Sedangkan di antara negatif 1 dan 1 itu ternyata kurvanya ini turun. Maka dikatakan interval fungsi turun gitu ya, yaitu dari negatif 1 sampai 1. Sedangkan yang di atas 1, yaitu X lebih besar dari 1, itu ternyata naik lagi. Maka kita bisa bilang bahwa interval fungsi turun dalam hal ini adalah dari negatif 1 sampai 1. Sedangkan yang kurang dari negatif 1 maupun yang lebih dari negatif 1, itu kurvanya itu ternyata naik. Sekarang bagaimana cara kita bisa mengetahuinya tanpa kita melihat grafik dari kurva tersebut? Nah, caranya itu adalah, ya kalau saya aktifkan garis singgungnya dan titiknya, maka titik E ini sebenarnya bisa saya geser-geser gitu ya. Gradien dari garis singgung di titik E itu bisa dilihat dari sini. Jadi ini M-nya. Kalau kita perhatikan di daerah yang dia fungsi naik, itu ya, di daerah yang dia fungsi naik, ternyata M-nya itu semuanya adalah positif ya. Tapi kalau di daerah yang fungsi turun, M-nya apa? Negatif. Pembatasnya apa nih? Kalau pas di batasnya, nah ini ternyata M-nya adalah 0. Pas di batas ini, ini ternyata M sama 0. Jadi langkah mengerjakan interval fungsi naik turun bagaimana? Caranya adalah kita pertama cari pembatasnya dulu, yaitu M sama dengan 0. Kemudian akan kita uji apakah di daerah tersebut itu M-nya positif atau negatif. Jadi kalau M-nya positif, maka berarti fungsinya naik. Kalau M-nya negatif, berarti dia fungsinya turun. Jadi langkah pertama cari pembatas, yaitu M sama dengan 0 gitu ya. M sama 0. Kalau udah dapat, maka kita tentukan di antara batas tersebut, itu M-nya itu positif atau negatif. Tapi kita ingat M itu kan turunan pertama ya. Berarti tinggal kita lihat di daerah tersebut, untuk XX yang kita uji, apakah turunan pertamanya itu positif atau negatif. Itu ya ceritanya ya. Oke, maka kita kembali ke materi kita. Oke, jadi saya udah pindahin ke sini gambarnya. Jadi yang hijau ini kita tahu adalah fungsi naik, sedangkan yang biru ini adalah fungsi turun. Jadi pada saat dia naik, itu ternyata gradiennya itu positif ya. Maka karena kita tahu gradien itu ada turunan pertama, berarti turunan pertamanya adalah positif. Sedangkan yang warna biru ini fungsi turun, maka gradiennya negatif. Berarti gradien itu kan turunan pertama ya, maka turunan pertamanya adalah negatif begitu ya. Dalam hal ini
Jadi dalam hal ini, dalam hal ini berarti dapat kita katakan interval fungsi naiknya itu adalah X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 1 gitu ya. Sedangkan interval fungsi turunnya itu adalah X-nya itu terletak di antara negatif 1 dan 1 begitu ya. X-nya terletak di antara negatif 1 dan 1. Masalahnya adalah bagaimana cara kita mengerjakannya. Jadi di sini itu adalah M sama dengan 0, sedangkan di daerah sini M lebih besar dari 0. Di sini M lebih kecil dari 0. Di sini M lebih besar dari 0. Di sini adalah saat M sama dengan 0. Jadi langkahnya adalah cari pembuat 0 dari M. Setelah dapat batasnya, kita uji batas, gitu ya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya itu yang pertama cari batas, yaitu dengan cara M sama dengan 0, alias turunan pertama sama dengan 0. Setelah dapat batas-batasnya, lalu garis bilangan uji ke turunan pertama ya. Oke, kita akan lihat contoh soal. Oke, nomor 1, tentukan interval fungsi naik dari fx sama dengan x kuadrat kurang 4x. Oke, jadi langkah pertama adalah cari M sama dengan 0, yaitu turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Oke, turunan pertamanya adalah 2x dikurangi 4. Oke, kalau sama dengan 0 maka akan diperoleh 2x sama dengan 4, maka x sama dengan 2 ya. Oke, berarti batasnya adalah X sama dengan 2. Begini ya, gambar garis bilangan. Jadi sebuah aja nih, 2 gitu ya. Maka di sini kita ujinya itu turunan pertama. Jadi tulislah turunan pertama gitu ya. Oke, turunan pertamanya apa? Oke, kita harusnya tulis dulu ya. Turunan pertamanya itu adalah 2X dikurangin 4 gitu ya. Oke, berarti kita akan uji di sini adalah X sama dengan berapa ya? Yang lebih dari 2 ya. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Mungkin kita pilih 3 ya. Oke, ujinya kemana? Ujinya ke turunan pertama, yaitu 2x dikurangin 4. Kalau x-nya masukkan 3, dihitung, maka dapatnya 2 itu ternyata lebih besar 0. Maka ini adalah positif. Kalau kita ambil yang kurang dari 2, sebelah kiri 2 ya, kurang dari 2, bisa 1, 0, negatif 1, dan sebagainya ya. Maka mungkin kita ambil x-nya 0 ya, gitu misalnya ya. Kan masukannya ke turunan pertama ya. Jadi turunan pertama ini kan adalah 2x dikurangi 4 ya. Jadi kalau masukkan 0, maka dapatnya adalah negatif 4, lebih kecil daripada 0 ya. Maka di sini negatif. Oleh karena yang kita diminta di soal adalah fungsi naik, interval fungsi naik. Berarti yang diambil itu harus yang positif. Yang positif berarti daerah yang sebelah kanannya 2. Jadi interval fungsi naiknya adalah di sebelah kanan 2 ya. Berarti X lebih besar dari 2. Begitu ya, selesai. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, nomor berikutnya tentukan interval fungsi turun dari fx sama mini. Oke, berarti langkah pertama kan kita harus mencari batasnya ya, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Oh ya, turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah 9x pangkat 2 dikurangin 18x dikurang 27 ya. Berarti turunan pertama sama 0 berarti apa nih? 9x pangkat 2 dikurangin 18x dikurang 27 sama dengan 0. Karena ruas kiri ruas kanan sama-sama habis dibagi 9, maka kita bagi ke dua ruas. Oke, dengan 9 ya. Jadi bagi 9 x kuadrat, bagi 9 2x, bagi 9 3 sama dengan 0 bagi 9 0 ya. Oke, kedua ruas kita bagi dengan 9. Ternyata jadi sederhana. Oke, maka untuk menyelesaikan ini tentu harus difaktorkan ya. Difaktorkan, masih ingat pemfaktoran ya. Oke, dikalikan hasilnya adalah yang ujung. Oke, ujung kali ujung 1 kali minus 3. Minus 3. Di jumlah itu yang tengah, yaitu negatif 2.
Oke, perkalian 3 kali 1 ya. 3 kali 1. Supaya dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti 3 nya min dong. Oke, berarti 3 min kalau dikalikan minus 3. Betul ya? Cocok. Maka di sini tulis minus 3 tambah 1 gitu ya. Maka X-nya adalah 3 atau X-nya adalah negatif 1. Berarti batas-batasnya adalah negatif 1 dan 3. Maka kalau kita gambar garis bilangan, oke, tentu ada 2 titik begitu ya. Ini urut ya. Jadi yang kecil duluan baru yang besar gitu ya. Nah, sekarang kita bisa uji turunan pertama ya. Oke, jadi kalau di sini kita uji X sama dengan 4 ke turunan pertama, maka kita kalau hitung, maka jadi 9 dikali 4 pangkat 2 dikurang 18 kali 4 dikurang 27. Maka ini kalau dihitung lumayan lelah ya. Ini berapa nih? 40, 72 kurang 27 ya. Nah, ini berapa nih? 27 sama 54. Jadi 324 ya. Oke, jadi sangat intinya ini positif ya, maka ini plus. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, yaitu adalah turunan pertamanya ini kan adalah 9x pangkat 2 dikurang 18x kurang 27. Lihat pangkat tertingginya itu 9, ini adalah positif. Maka positif itu akan taruh di paling kanan gitu ya, paling kanan. Lalu karena tidak ada yang sama X ini, maka dia akan selang-seling otomatis. Jadi sini akan minus lalu plus gitu ya, selang-seling. Jadi tinggal lihat turunan pertamanya itu pangkat tertingginya koefisiennya positif, maka paling kanan positif lalu selang-seling. Nah, itu lebih mudah ya. Oke, sekarang ditanya adalah interval fungsi turun. Kalau turun berarti kita ambil yang negatif dong ya. Yang negatif ini ya. Berarti jawabannya apa nih? Terletak di antara min 1 dan 3. Jadi interval fungsi turunnya adalah negatif 1 X 3 gitu ya. X-nya terletak di antara negatif 1 dan 3. Begitu ya ceritanya. Oke, mudah sekali ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor 3. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari kurva Y sama dengan X kurang 2 pangkat 3. Begitu ya. Oke, sekali lagi kita cari turunan pertamanya. Berarti aksennya itu adalah, ini bentuknya sekian kurung ya. Berarti aturan rantai. Jadi pangkat kali ke depan, ini 3, Lalu kemudian pangkatnya dikurangin 1, 3 kurang 1, 2 ya. Setelah itu jangan lupa kali turunan dalam. Turunan yang di dalam kurung ini kan turunan dari X kan 1 ya. Turunan dari negatif 2, 0. Jadi kali 1. 3 kali 1, 3. Maka hasilnya adalah 3, buka kurung. X dikurangin 2, pangkat 2. Ini tidak bisa dikali masuk ya. Karena ini pangkatnya harus dikerjakan duluan. Bisa sih kalian jabarkan lalu kali 3 gitu ya. Ini tidak penting. Ini ada turunan pertamanya. Lalu kita syaratkan turunan pertamanya sama 0 ya untuk cari batas. Maka diperoleh 3 dikali X dikurangin 2 pangkat 2. Ini sama dengan 0. Kalau kita bagi 3, maka 3-nya hilang. 0 bagi 3 tetap 0. Begitu ya. Lalu apa sih yang dikuadratkan hasilnya 0? Ya 0 aja kan. Berarti X kurang 2 ini mesti harus sama dengan 0 dong. Berarti diperoleh X sama dengan 2 gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya sih kita berpikirnya begini ya. Cara berpikirnya, dia harusnya adalah ini kita jabarkan jadi X dikurangin 2 dikali X dikurangin 2. Betul ya? Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 2. Dari sini kita peroleh X sama dengan 2. Jadi ada 2 buah X sama 2 yang kembar, yang sama gitu ya. Tapi maka kalau waktu kita gambarkan ke garis bilangan untuk menguji yang F aksen ini, tentu kita gambar sebiji aja dong, karena timpa dia gitu ya. Kalau kita uji di sini, turunan pertamanya apa sih? 3 kali membuka X kurang 2 ya, kuadrat. Kalau kita uji X-nya sama dengan 3, maka berarti turunan pertamanya ini apa? Turunan pertama ini adalah 3 dikali 3 kurang 2 kuadrat. 3 kurang 2, 1 ya.
Berarti 3 kali 1 kuadrat. Oh, 1 kuadrat 1 ya. 3 kali 1 kan 3. Lebih besar dari 0 dong ya. Nah, ini positif. Kalau kita misalkan di sini apa nih? Ada 0 ya. Atau A0 lah apa ya. Maka berarti turunan pertamanya apa nih? 3 kali 0 kurang 2 kuadrat. 0 kurang 2 negatif 2. Kalau dikuadratkan 4. Jadi 3 kali 4. Hasilnya 12. Lebih besar dari 0. Positif. Sebenarnya cara gampangnya begini ya. Cara gampangnya. Oke, di sini kan positif ya. X pangkat 2-nya nih positif. Oke, lalu kali 3 positif, hasilnya positif ya. Maka paling kanan positif. Tetapi 2 ini ada 2 buah. Ada 2 buah. Jadi kalau 2 buah, berarti tanda tidak berubah. Kalau ada 3 yang sama, berarti tanda berubah lagi. Gitu ya. Itu namanya kembar genap. Jadi ada kembarnya itu 2 biji. Bukan angka 2 di sini ya, tapi dia ada 2 biji. Maka dia tidak berubah. Jadi plus dengan plus ini, dia tidak berubah. Dia plus waktu meloncati yang si 2 ini, karena 2-nya ada 2 biji, maka dia tidak berubah. Seandainya 2 ini ada 3 biji, dia bisa ini X sama 2 lagi, ada 3 biji. Maka ini plus, HB plus dia min, karena 3 biji berubah ya. Kalau 4 biji dia tidak berubah gitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau ada kembar genap, maka dia tidak berubah. Oke, berarti kita cuma dapat daerah plus nih, tidak ada daerah negatif. Artinya apa? Nah, maka jawabannya bagaimana? Jadi interval fungsi naik berarti adalah X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 2 gitu ya. Sedangkan interval fungsi turunnya itu tidak ada. Karena memang tidak ada daerah yang turunan pertamanya negatif. Karena dia naik terus ya, maka kadang fungsi ini disebut apa? Monoton naik ya. Begitu. Tidak monoton naik juga ya. Karena itu ya. Karena dia ada singgah sebentar begitu ya. Ya. Oke, jadi kita sekian. Terima kasih.